Selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali saat ini kita boleh bersama-sama sebentar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita sekalian, berkat anugerah Allah, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di mana saat ini kita diizinkan untuk masuk di tahun 2021 ini. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita akan tundukkan kepala. Kita mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab pemeliharaan Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kami, mulai pagi, siang, dan bahkan sampai saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, bahkan kesehatan yang prima Tuhan telah Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami ingin memuji Engkau, kami ingin menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan, kami ingin mengagungkan nama Engkau Tuhan, terlebih kami ingin memuliakan nama Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, baik pemain musik, terlebih juga secara pribadi kami yang saat ini bertugas di WL, singer, juga rekan-rekan kami yang saat ini bertugas di multimedia. Tuhan, Engkau turunkan roh-Mu yang akan menyertai kami di dalam ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengasihi
Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Allah kita di dalam Yesus Tuhan yang hebat. Amin. Puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tahun 2020. Kita bisa atau diizinkan saat ini menikmati tahun 2021. Kemurahan Tuhan. Iya. Karena Dia yang tidak kita ragukan lagi. Haleluya. Kesetiaannya. Mari kita angkat nyanyian selanjutnya. Dan ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sahabatku, jiwaku,
Dia, Yesus Tuhan, yang tidak pernah kita ragukan lagi. Dia setia di dalam pemeliharaannya kepada kita. Bahkan kita percaya, tidak hanya di tahun 2020 saja, tetapi saat ini, di tahun 2021 ini, sepenuhnya Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi ini, kiranya kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kuasa Tuhan akan senantiasa dinyatakan. Sebab Bapa yang kita sembah itu sangat setia. Amin. Bapa yang kita sembah itu sungguh mulia. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Oleh sebab itu tenanglah jiwaku. Katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Katakan, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia. Katakan, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, haleluya. Katakan bersama-sama, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Amin, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa kasih. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita puji Dia, mari kita tinggikan Dia. Dia yang mulia, Dia yang setia, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau yang sungguh mulia, tetapi Engkau juga setia Tuhan. Engkau yang memelihara kami, sehingga tenanglah jiwa kami Tuhan. Kami aman bersama Engkau Tuhan. Terlebih di tahun 2021 ini Tuhan, kami ingin Engkau yang sudah setia kepada kami, biarlah kami juga lebih setia kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami Tuhan suatu hati yang senantiasa rindu akan kesetiaan Engkau Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, Engkau menunjukkan kasih kesetiaan. Oleh sebab itu, jikalau sebentar kami akan Kau berkati melalui kebenaran firman-Mu, bukalah setiap hati kami
baik yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan melawat kami, tidak hanya di tempat ini saja Tuhan, tapi juga saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu yang sebentar akan Kau pakai menjadi saluran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan, terlebih Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan Kau pakai pada saat ini. Berbicaralah Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, sebab kami butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertengahan hingga akhirnya dari ibadah kami saat ini, dan kami percaya Engkau akan membuka setiap telinga yang akan mendengar firman-Mu. Engkau akan membuka setiap hati kami untuk menetapkan sabda kebenaran-Mu. Segala hormat puji syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya lupa, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020. Itu harapan kita semua, saudara. Apapun yang terjadi, itu semuanya rencana Tuhan. Kita tidak bisa mengelak. Mari pada tahun 2021 ini, kalau firman Tuhan tadi pagi berbicara mengenai ketaatan, marilah pada sore hari ini, di hari yang ketiga, di tahun 2021 ini, kita juga tetap taat untuk berdoa. Saudara, kita tidak mampu berbuat apa-apa, apapun yang terjadi di dalam tahun 2021. Kemampuan kita, yang bisa kita berikan hanya doa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, saudara, tapi kita mampu untuk berdoa. Firman Tuhan pada sore hari ini akan berbicara mengenai doa. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman-Nya panjang sekali, saudara. Saya bacakan, tetaplah berdoa. Panjang sekali, saudara. Tetaplah berdoa. Saudara, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita tahu jemaat Tesalonika itu kebanyakan berasal dari orang-orang penyembah dewa-dewa. Jadi Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka itu tetap berdoa, supaya mereka itu tetap kuat di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Saudara, jemaat Tesalonika itu tidak enak-enak, tapi banyak masalah juga yang dihadapi. Oleh sebab itu Rasul Paulus tekankan supaya jemaat Tesalonika tetaplah berdoa. Saudara, kenapa ya Rasul Paulus itu tekankan untuk jemaat itu tetap berdoa? Saudara, kita tahu doa adalah nafas anak Tuhan. Kalau nafas itu, kalau manusia nafasnya pusatnya di mana, saudara? Paru-paru. Kalau kita tahu sekarang ya, kalau ada orang kena COVID gitu, yang ada penyakit bawaan, biasanya yang sudah lansia-lansia, yang diserang dulu paru-paru, saudara. Enggak bisa nafas, nafasnya sesek,
harus pakai alat pembantu oksigen, ya itu aja masih kurang, masih dikasih alat yang lain saudara, supaya bisa bernafas dengan lega. Kalau nggak bisa bernafas, mati saudara. Demikian juga anak-anak Tuhan, kalau dia itu anak-anak Tuhan kurang doa atau bahkan jarang berdoa, bisa juga menimbulkan kekeringan secara rohani, bahkan kematian secara rohani. Kalau kita melihat doa itu bagaikan pesawat yang lagi take off dari bandara menuju ke tempat yang dituju. Kalau saudara melihat alat transportasi, kalau saudara naik motor, saudara bisa berhenti di tengah jalan, minum es degan, apakah minum ya yang bisa istirahat. Naik mobil juga sama, bisa istirahat. Tapi kalau saudara naik pesawat saudara, begitu take off, di tengah bisa berhenti saudara. Kalau saudara mesinnya mati bagaimana? Ikut mati, jatuh saudara. Ya, demikian juga kehidupan doa kita. Tidak bisa berhenti. Kita harus tetap berdoa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Itu kekuatan kita, itu nafas kita. Kalau kita berhenti berdoa, kita berarti mati rohani kita. Terus yang kedua, doa itu sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu kuasanya besar sekali saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat berkat kuasa doa, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat. Itu berkat kuasa doa. Tidak ada kuasa yang lebih luar biasa daripada kuasa doa. Sekarang banyak ya kuasa doa yang luar biasa di akhir zaman ini. Ya, kalau kita melihat di YouTube, ya, banyak sekali channel-channel YouTube yang menyiarkan kuasa doa yang sangat luar biasa. Itu kuasa doa berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara, doa itu memang luar biasa. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menghadapi masalah, bantu doa ya, doakan ya. Kalau di WA grup saling mendoakan ya. Ya, saudara, kita itu orang-orang percaya, orang-orang benar. Di dalam Amsal 15 ayat 29 dikatakan, Tuhan jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Luar biasa saudara. Doa kita, doa orang percaya didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan jauh dari orang fasik. Selanjutnya, doa adalah kekuatan bagi kita. Mungkin ada yang berpikir, uangku banyak, saya bisa berbuat apa saja. Saya tidak berdoa pun tidak apa-apa. Saya punya kekuatan, kekuasaan. Saya tidak berdoa pun tidak apa-apa. Saya pinter, saya tidak berdoa pun saya tidak apa-apa. Tetapi ketika uang, kekuasaan, dan kepandaian itu sudah tidak bisa memberikan jaminan, apa saudara? Hanya doa yang bisa memberikan jaminan, hanya doa yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, kalau saudara baca di 1 Samuel 1, kisah Hana, ya, saudara pasti hafal dengan kisah ini ya, lahirnya Samuel. Nanti saudara baca di rumah 1 Samuel 1, satu pasal itu saudara, bagaimana kehidupan Hana menghadapi Penina sebagai istri tua dari
Elkana, saudara, apa sifat dari Penina ini terhadap Hana? Selalu melecehkan, selalu mengejek, selalu merendahkan dan lain sebagainya. Tapi Hana dengan kekuatan doa tidak membalas semuanya kepada Penina, tapi hanya berdoa kepada Tuhan. Tidak lari kepada yang lain, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penina, tapi dia lari kepada Tuhan dan memohon. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang 10, dan dengan hati sedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Hana lari kepada Tuhan, berdoa, karena kekuatan doa itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Di dalam ayat 20 1 Samuel pasal 1, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa. Doa adalah kekuatan yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Bukan uang kita yang bisa memberikan kekuatan, bukan kekuasaan kita yang bisa memberikan kekuatan, bukan kepandian kita yang bisa memberikan kekuatan, tapi doa. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, aku duitku akeh, gak mungkin aku butuh. Akhirnya, saudara, menangis karena uangnya tidak bisa menolong dia. Saudara, doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan secara dua arah atau dialog. Kalau monolog itu satu arah, dialog, jadi seperti orang berbicara, saudara. Kalau di zaman para nabi, Tuhan berbicara langsung dengan nabi-nabi Tuhan, bisa berbicara langsung dengan Musa, ya. Tapi zaman sekarang, zaman PB, Tuhan tidak berbicara langsung kepada umatnya, tapi lewat doa. Jadi doa itu sebagai sarana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan tekanan kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat di Tesalonika itu tetap berdoa. Jangan tinggalkan doa, sedetik pun jangan tinggalkan, karena doa itu sangat penting buat kehidupan orang percaya. Sekarang, saudara, mari kita belajar dari pola doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita baca di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Saudara, saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, manusia biasanya suka kalau segala tindakannya itu disanjung oleh orang, dilihat oleh orang. Berdoa kepengen disanjung, berdoa kepengen dilihat oleh orang, biar orang katakan, wah, orang itu kusuk bener ya doanya, tiap hari berdoa, ya, di luar berdoa, di mana berdoa. Apakah yang seperti itu yang disukai Tuhan, saudara? Kalau saya melihat kadang-kadang orang yang seperti itu, yang doanya kepingin dilihat orang, doanya kepingin disanjung orang, itu biasanya hanya untuk menutupi kelemahannya, ya, untuk menutupi kelemahannya.
biasanya cara hidupnya pun tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Ya, tapi Tuhan katakan, jangan berdoa seperti itu. Tuhan tidak menginginkan berdoa seperti itu. Cara doa yang seperti itu. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk kamar, kunci, berdialog secara pribadi dengan Tuhan. Enggak perlu dilihat orang, enggak perlu disanjung orang. Tuhan sudah tahu apa kata hati kita, apa rencana kita, apa yang kita mau kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan sudah ngerti, sudah tahu, saudara. Enggak perlu kita itu dilihat-lihatkan orang, enggak perlu. Tuhan sudah ngerti. Ya. Di dalam ayat 7 dan ke-8, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, doa itu yang simpel aja. Tuhan sudah ngerti apa permintaan kita, apa kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu, saudara. Enggak usah bertele-tele. Ya, enggak usah bertele-tele. Simpel aja. Simpel. Ya, saudara. Coba kita bandingkan dengan Lukas 18. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Dua orang pergi ke bait Allah, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi, saudara tahu bagaimana kehidupannya. Orang pemungut cukai, saudara tahu bagaimana kehidupannya. Keduanya kehidupannya sangat bertolak belakang. Tapi coba kita lihat selanjutnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ini doa orang Farisi, saudara. Tuhan tidak perlu ditunjukin. Tuhan, aku sudah melakukan ini loh. Aku sudah melakukan ini loh. Tuhan tidak perlu dikatakan berkata seperti itu kepada Tuhan. Enggak perlu. Tuhan sudah tahu. Berarti kalau saudara berkata seperti itu di hadapan Tuhan, saudara melakukan sesuatu itu tidak dengan ikhlas, tidak dengan hati yang kerendahan hati, tapi dengan ingin dipuji, ingin disanjung. Tetapi apa doa dari pemungut cukai itu, saudara? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Sangat bertolak belakang cara berdoa orang Farisi dengan pemungut cukai. Kalau orang Farisi selalu meninggikan dirinya, dia sudah melakukan ini, bahkan mengatakan kepada orang, saya bukan jahat seperti orang itu. Tapi pemungut cukai katakan, Tuhan, ampuni aku ini orang berdosa.
Aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa yang didengar oleh Tuhan. Mari kita belajar saudara, pada sore hari ini kita belajar doa yang diajarkan Tuhan. Kita lanjut saudara, kita kembali ke Matius 6. Ayat yang 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadi kalau kita berdoa, kita harus dimulai dengan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Salah satunya, ada yang berkata, Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lagi yang berkata, Bapa yang baik, Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lagi yang berkata, dengan ucapan syukur kepada Tuhan kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi banyak saudara, tergantung hati saudara mau berkata apa kepada Tuhan, mau mengadakan hubungan dengan Tuhan dengan cara bagaimana. Tapi yang penting kita sebut nama Tuhan kita lebih dulu, ya. Ayat yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, kita undang Tuhan. Kita undang Tuhan dalam doa kita supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Ya, bukan doa yang monoton. Doa itu bukan ritual saudara ya, bukan hafalan, bukan ritual. Tapi mari kita undang Tuhan, kita hadirkan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, kalau cuman gitu-gitu itu ritual saudara, itu bukan untuk Tuhan kalau ritual itu saudara. Kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru permohonan kita kepada Tuhan, ya, baru permohonan itu kita utarakan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan berikan kesuksesan dalam usaha kami, berikan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan berikan kesehatan yang prima dalam hidup kami. Itu baru permohonan saudara. Terus ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengaku dosa kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, ya, dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya, ini pola-pola dasar berdoa yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan juga termasuk kepada kita anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa langsung membaca satu hafalan gitu aja saudara, tidak. Tapi ada cara-caranya, saudara. Ada aturannya seperti itu. Ya. Kita minta pengampunan kepada Tuhan dan kita juga bisa mengampuni kepada orang lain. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, ini adalah penjagaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kepada kita anak-anaknya. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak mungkin bisa, saudara.
Tapi karena doa kita kuat, karena doa kita mampu untuk melakukan perkara besar kepada Tuhan. Saudara, tahun 2021 sudah 3 hari kita lalui. Besok sudah tanggal 4, sudah masuk hari yang keempat. Mari pada sore hari ini kita belajar. Apapun yang terjadi di tahun 2021, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu melalui tahun 2021 tanpa doa. Mari kita tetap berdoa seperti Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Tesalonika. Mari di tahun 2021 jangan putus-putus kita berdoa, karena doa adalah kekuatan kita dan doa itu besar kuasanya di dalam hidup kita. Singer boleh naik ke atas, akan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara, mulai tahun akhir 2019 sampai akhir 2020 ada keganjilan di dalam hidup saya, di dalam pekerjaan saya maksud saya. Setiap mau buka toko, saya selalu berdoa. Sebelum saya masuk toko, saya berdoa dulu, baru saya buka. Beberapa tahun 2019 ya, bulan berapa gitu, akhir-akhir bulan 10 apa 11 apa 12 saya lupa, pisau kaca saya itu hilang. Pisau kaca itu biasanya saya letakkan di meja gitu aja, hilang. Saudara, kalau pisau kaca hilang saya nggak susah, saya ada banyak stok. Saya ambil yang baru, 3 hari balik saudara, di meja saya. Saya pikir pisau itu dipinjam sopo apa dicolong sopo gitu loh. 3 hari balik saudara. Udah, saya diam aja. Awal-awal tahun 2019, jam 12 saya jual sepeda 1 juta. Uangnya saya masukkan. Jam 4 sore saya mau tutup, uangnya hilang 100.000 saudara. Uangnya hilang 100.000. Ini yang saya tahu. Mungkin yang lalu-lalu saya nggak tahu. Uang sepeda dengan uang kaca saya sendirikan, makanya saya tahu saudara. Waktu itu uang sepeda yang lain saya tali karet. Yang itu saya biasakan terurai gitu. Hilang 100.000. Saya diam aja. Setiap saya uangnya saya tali karet, tempatnya saya pindah. Aman. Tahun 2019 sekitar bulan 4-5. Tang kaca saya hilang. Nah ini saya susah ini. Yang saya buat motong kaca itu hilang, catut gitu. Itu baru nggak ada yang jual. Sudah, saya bingung. Kalau mau mutus kaca itu agak susah kalau kecil. Kalau besar sih nggak masalah, tapi kalau yang kecil-kecil kan susah saya. Sudah saya biarkan, saya buat tang lagi. Tang itu tang riwayat saudara, antik memang. Saya buat lagi, saya catut, 4 bulan kemudian, sekitar bulan 11 kemarin, ketemu saudara. Tempatnya di mana ketemunya? Tempatnya nyeleneh saudara. Di pojokan, di pojok gitu. Padahal 2 hari yang lalu tempat itu saya obrak-abrik, saya bersihkan, enggak ada. Waktu saya ke situ, tang itu ada di situ. Enggak berkarat, masih licin. Saya ambil lagi, saudara. Beberapa saat lagi, 1 bulan yang lalu, hilang lagi tang saya, saudara.
hilang lagi. Padahal hari Sabtu saya pakai, saya letakkan di atas meja, saya ingat benar. Senin nggak ada, sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu, saya biarkan aja. Saya cari pun saya sampai pusing, nggak mungkin ketemu, saudara. Yang aneh, saudara. Ini sekitar 2 minggu yang lalu. Apa ya 2 minggu yang lalu. Saya duduk seperti ada sriwet, bayangan seperti tikus gitu. Saya pindah lagi. Padahal sini lemari, nggak bisa mungkin ya, nggak mungkin ada pindah lagi. Sriwet, saya lihat kosong, nggak ada. Itu terjadi selama 3 hari. Saudara, saya tetap doa, terus hari yang ketiga saya berdoa. Sebelum saya buka saya doa. Ya memang salah saya, ketika saya yang lalu-lalu berdoa itu enggak saya sterilkan. Ruangan itu enggak saya sterilkan. Pada hari yang ketiga saya berdoa, saya katakan, saya enggak saya tengging dalam nama Yesus, saya usir keluar enggak. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, penuhi ruang toko kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Penuhi toko ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya tambahi itu doa saya, saudara. Besoknya saudara, enggak ada sriwet lagi. Enggak ada sriwet lagi. Doa. Tuhan menjawab, saudara. Luar biasa, saudara. Sampai saat ini tang saya belum ketemu, saya biarkan aja, nanti ketemu sendiri pasti. Tapi yang saya bersyukur, Tuhan sudah melingkupi saya lewat doa-doa saya. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari, semoga firman Tuhan pada petang hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu,
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita sembah Dia, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Kami naikkan kehadirat Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan peringatkan, boleh Tuhan tegur lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu yang memasuki tahun 2021 ini Tuhan, supaya kami tetap berdoa, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segenap hidup kami. Karena Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap membimbing kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami di tahun 2021 ini Tuhan. Sehingga kami kuat, kami mampu Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur saat hari ini Tuhan telah mengingatkan dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021, Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami tetap berdoa. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau, bahwa Engkau yang menjadi yang berotoritas di dalam hidup kami Bapa. Kami tahu tahun yang baru ini tidak lebih baik, tetapi kami percaya ketika Tuhan izinkan untuk kami boleh memasuki tahun 2021, dan bahkan Engkau memberikan firman-Mu hari ini untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Kami berdoa Tuhan, karena kuasa di dalam doa itu luar biasa. Kami percaya hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang lelah, yang lemah Tuhan kuatkan Bapa. Yang menghadapi tantangan Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan kemenangan Tuhan. Dengan mereka yang terpapar dengan COVID Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa Engkau hadir memberikan kekuatan, dan hari ini Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami semuanya. Terima kasih firman-Mu, terima kasih atas karya Tuhan yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu, dan untuk mengiyakan dan menguatkan dalam iman kami di tahun yang baru. Kami boleh melangkah dengan iman, karena kami percaya bersama dengan Engkau
kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan berkati kami. Kami percaya Tuhan melepaskan kami. Kami percaya Tuhan menguduskan kami, memulihkan kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Engkau angkat dari wabah-wabah yang ada. Tuhan, Engkau mencintai kami. Engkau mencintai bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa. Bangsa Indonesia, bangsa yang dipenuhi dengan kemuliaan dan berkat Allah Bapa. Demikian juga kami percaya Tuhan akan menyertai para pemimpin bangsa negara kami Indonesia. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet Tuhan, DPR, MPR, dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan, dari gubernur Tuhan, wali kota, kami juga berdoa Tuhan, untuk juga bupati, kami berdoa juga Tuhan kiranya anugerah Tuhan, Engkau juga menyertai Tuhan, untuk camat Tuhan, untuk lurah Tuhan, untuk RT RW, untuk seluruh perangkat dari pemerintahan Indonesia ini. Tuhan juga mengasihi TNI Polri. Tuhan juga mengasihi dan menuntun dan memberikan kekuatan kepada gereja-gerejamu, hamba-hambamu, di mana mereka berada, anak-anakmu Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil Tuhan. Engkau hadir, Engkau menyertai. Kami berdoa, turunkan berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, satu kemuliaan akan turun dan memenuhi bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk tim medis, para medis. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang terpapar. Tuhan, kami percaya Engkau hadir memberikan kekuatan, sebagaimana Engkau hadir di tahun ini dalam setiap kehidupan kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi bangsa negara kami Indonesia. Dan kemuliaan demi kemuliaan akan turun. Dan kami boleh melihat Tuhan, karya Tuhan besar bagi bangsa negara kami Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dilepaskan dari mara bahaya. Tuhan, Engkau juga melepaskan dari pandemi-pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat kasih anugerah Engkau menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, pelayanan saudara, pendidikan saudara, di mana saudara berada, dan apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Allah berhasil. Karena Allah sudah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai, sejahtera, sukacita. Allah akan turunkan berkat-berkat kepadamu. Tidak ada celaka yang datang menimpa engkau. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita akan terima berkat ini dengan iman dan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Daerahku
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.